Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Mulela Baike dari HES, Hukum Ekonomi Syariah, dari kelas MACT. Ingin mengerjakan UAS dengan makul KN1. Soal nomor 1. Jelaskan mengapa penting mempelajari Nahdlatul Ulama. Ya, Nahdlatul Ulama itu sangat penting. 1. Mengetahui ajaran Islam yang moderat. 2. Menghargai tradisi Islam Nusantara. 3. Menumbuhkan sikap kritis dan toleran. Yang keempat, memperkuat wawasan keislaman dan kebangsaan. Soal nomor 2. Jelaskan mengapa jelaskan beberapa kecenderungan sikap keberagaman Islam di Timur Tengah awal abad ke-20. Ya, pada awal abad ke-20, dunia Islam di Timur Tengah mengalami berbagai perubahan akibat kolonialisme, kemunduran Khalifah Utsmaniyah, dan masuknya pemikiran Barat. Kondisi tersebut melahirkan beberapa kecenderungan sikap keberagaman Islam, yaitu gerakan modernisme atau pembaruan Islam, gerakan tradisional, gerakan salafi, gerakan nasionalisme Islam, dan gerakan kebangkitan politik Islam. Soal nomor 3. Jelaskan peristiwa penting di Arab Saudi awal ke-20 yang menjadi salah satu faktor lahirnya NU. Ya, salah satunya peristiwa penting di Arab Saudi pada awal abad ke-20 yang menjadi faktor lahirnya Nahdlatul Ulama, yaitu adalah dikuasainya kota Makkah dan Madinah oleh Abdul Aziz bin Saud pada tahun 1924 sampai 1925 yang didukung oleh gerakan Wahabi. Soal nomor 4. Jelaskan apa yang disebut Komite Hijaz. Hijaz adalah sebuah panitia yang dibentuk oleh para ulama Indonesia pada tahun 1926 untuk mewakili umat Islam Indonesia dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Arab Saudi setelah wilayah Hijaz, Mekah dan Madinah dikuasai oleh Raja Abdul Aziz bin Saud. Pembentukan Komite Hijaz diprakarsai oleh Kiai Haji Wahab Kasbullah dan mendapat dukungan penuh dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Soal nomor 5. Jelaskan mengapa hubungan NU dan pesantren. Hubungan Nahdlatul Ulama dan pesantren sangat erat karena pesantren merupakan basis utama lahir, berkembang, dan bertahannya NU. Sebagai besar pendiri NU adalah para kiai pengasuh pesantren sehingga nilai-nilai NU tumbuh dari tradisi pesantren. Berikut hubungan NU dan pesantren. Ya, pesantren sebagai basis lahir NU. NU didirikan pada tahun 1926 oleh para ulama pesantren yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena itu, pesantren menjadi tempat awal berkembangnya organisasi NU. Kita lanjut soal nomor 6. Jelaskan alasan Kiai Haji Wahid Hasyim akhirnya memilih NU sebagai tempat untuk mengabdi. Ya, Kiai Haji Wahid Hasyim memilih Nahdlatul Ulama sebagai tempat pengabdi karena beliau meyakini bahwa NU merupakan organisasi yang paling sesuai untuk memperjuangkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mewujudkan pendidikan dan membangun bangsa Indonesia. Beberapa alasan beliau memilih NU adalah melanjutkan perjuangan para ulama dan ayahnya. Kiai Haji Wahid Hasyim adalah putra Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau ingin meneruskan perjuangan para ulama NU dan NU dalam menjaga ajaran Islam yang moderat berlandaskan Ahlul Sunnah wal Jamaah. Yang ketujuh, jelaskan pergerakan NU secara umum dalam masa kolonialisme Belanda. Ya, pada masa kolonial Belanda 1926 sampai 1942, Nahdlatul Ulama bergerak tidak hanya di bidang keagamaan, tetapi juga dalam bidang pendidikan, sosial ekonomi, dan kebangsaan. Meskipun NU tidak menempuh perjuangan bersenjata secara langsung, organisasi ini berperan penting dalam membangkitkan kesadaran umat Islam untuk mempertahankan agama dan tanah air. Yang kedelapan, jelaskan usaha Jepang untuk mendekati kelompok Islam di Indonesia, termasuk NU. Ya, pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945,
Jepang berusaha mendekati kelompok Islam, termasuk Nahdlatul Ulama, karena menyadari bahwa umat Islam merupakan kelompok terbesar di Indonesia dan memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Tujuan utama Jepang adalah memperoleh dukungan rakyat untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Yang kesembilan, jelaskan peran Kiai Haji Wahid Hasyim dalam BPUPKI, PPKI dan Panitia 9. Ya, Kiai Wahid Hasyim merupakan salah satu tokoh penting Nahdlatul Ulama yang berperan besar dalam proses persiapan kemerdekaan Indonesia. Perannya tampak dalam BPUPKI, Panitia 9, dan PPKI sebagai berikut. Peran dalam BPUPKI, Badan Pendidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Wahid Hasyim menjadi anggota BPUPK yang dibentuk pada tahun 1945. Ia ikut membahas dasar negara, bentuk pemerintah, dan konstitusi Indonesia. Sebagai wakil umat Islam, ia memperjuangkan agar nilai-nilai Islam mendapatkan tempat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Soal nomor terakhir, 10. Jelaskan arti penting resolusi jihad yang disampaikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Resolusi jihad adalah keputusan para ulama NU yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 di Surabaya. Resolusi ini menyerukan bahwa pemerintahan kemerdekaan Indonesia dari upaya penjajahan kembali merupakan kewajiban jihad bagi setiap muslim yang mampu, terutama yang berada di wilayah diserang musuh. Sekian artikel pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.